سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang sama-sama saya perkenalkan Ustaz Kiai Haji Rodron Darsi MAI alhamdulillah hadir bersama kita pada malam ini, dan insyaallah nanti akan menyampaikan tausiah pada maghrib kepada kita semua. Yang sama-sama terhormati Bapak Imam Bilal Kategori Masjid Nabawi, yang sama-sama terhormati Ketua DKM Staf Pengurus dan tim pembina, dan seterusnya kepada seluruh jamaah maghrib yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena rahmat nikmatnya lah kita masih dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjemaah, dan dilanjutkan dengan kajian, dan nanti dilanjutkan dengan bisa berjemaah. Insyaallah kegiatan kita pada malam ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita termasuk mereka dapat syafaat yang ilahi nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, seperti biasa kita mengadakan kajian Ahad Al-Quran. Ahad ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Rodron Darsi. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pada maghrib ini. Untuk mulai kajian kita pada malam hari ini, maka sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim kepada Pak Ustaz untuk tetap silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan rahmat Allah lah kita dapat beraktivitas dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Utamanya dengan nikmat dan rahmat Allah kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah yang dapat kita lakukan dari kewajiban kita baru saja melaksanakan sholat maghrib. Dan alhamdulillah kita bukan hanya sekedar melaksanakan sholat maghrib, tapi kita juga melaksanakannya dengan berjamaah. Alhamdulillah. Dan bukan hanya sekedar berjamaah, ya Bapak Ibu, kita juga berzikir bersama dan mudzakarah ilmi bersama. Mudah-mudahan rutinitas yang baik ini dapat kita rawat bersama, insya Allah. Salawat beriring salam, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersolawat atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersolawat, Allahumma
salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mengucapkan minal aidina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini pertemuan pertama setelah kita berhari raya Idul Fitri ya, dengan saya. Alhamdulillah, suasana baru sangat terlihat, mata saya ikut hijau nih. Alhamdulillah. Ini sholat kita tambah nyaman, hidung kita tambah mendem nih kelihatannya. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita, imam masjid kita, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Andes Asyari Hussein. Alhamdulillah beliau sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga beliau selalu mendapatkan kekuatan lahiran batin untuk terus menerus bersama kita, mengimami kita, mengayomi kita insya Allah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid kita, Dr. Budiman Sakti, dan seluruh pembina, penasehat DKM Masjid Al-Barokah, serta seluruh orang tua kita yang lainnya, bapak-bapak haji dan ibu haji, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh pengurus serta bapak ibu sekalian jamaah Masjid Al-Barokah yang semuanya insya Allah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, saya sebelum kita mengisi pengajian, saya mengingatkan hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat berharga bagi kita semuanya. Kenapa saya bilang hari-hari berharga? Karena ini hari-hari adalah hari-hari yang Allah muliakan, termasuk 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini kita beruntun 3 bulan ini, Dzulqa'dah. Sekarang Dzulqa'dah tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Jadi saya mengingatkan kepada pribadi diri saya serta Bapak Ibu, hari-hari ini seluruh amal soleh Allah lipat gandakan pahalanya, termasuk kita ikut pengajian ini. Dan ingat, maksiat dan dosa pun Allah lipat gandakan dosanya. Ini menjadi perhatian kita. Hati-hati di bulan ini, karena amal soleh Allah lipat gandakan pahalanya. Begitu juga pelanggaran terhadap ajaran Allah, termasuk maksiat dan yang lain sebagainya, itu Allah lipat gandakan juga pahalanya. Pinter-pinter menyikapi diri kita, membawa diri kita. Maka sesuatu yang kurang dari kita, insya Allah kita bisa tutupi pada bulan-bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Zikir jangan tinggalkan. Ya, berbuat baik sekecil apapun kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, ini berkenaan di bulan haji ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang Allah telah tentukan, bulan-bulan yang diketahui oleh masyarakat secara luas. Bulan haji itu bulan apa aja Pak? Bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya apa? Orang yang mau melaksanakan ibadah haji di bulan Syawal harus menguatkan tekadnya, tekad untuk melaksanakan ibadah haji, mulai mempersiapkan diri secara maksimal. Terus apa kata Allah? Wa man farada fihinna, barang siapa yang
terkena kewajiban haji pada bulan-bulan ini, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ingat, waktu melaksanakan ibadah haji itu tidak ada kata-kata kotor, wala fusuqa, dan tidak ada bentuk kefasikan, pelanggaran terhadap ajaran Allah. Wala jidal, dan tidak ada pertengkaran, pertikaian, perselisihan waktu orang melaksanakan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa-apa yang kalian kerjakan dari berbagai macam kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, ya'lamullah, Allah ketahui. Makanya yang mau mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji, ya, dan orang-orang yang tinggal di tempat tinggalnya masing-masing pada musim haji, ya, sekecil apapun perbuatan kalian tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Allah bilang gitu. Artinya apa? Perbuatan amal soleh, kebaikan di bulan ini Allah lipat gandakan. Terlebih-lebih yang sedang berjuang melaksanakan ibadah haji, yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu. Apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan itu Allah ketahui semua. Fatazawwadu, maka yang melaksanakan atau punya kewajiban melaksanakan ibadah haji pada bulan-bulan ini, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maka berbekal harta, bekal kesehatan, ya, bekal fisik, bekal ilmu. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal yang harus dipersiapkan adalah ketakwaan kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab. Bapak Ibu sekalian, Allah di ujung ayat ini berfirman, wattaquni ya ulil albab. Takutlah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang punya pikiran yang jernih, ya, yang punya pikiran jernih, yang dengan pikiran jernih itu tahu pesan-pesan dan keinginan Allah, kemauan Allah pada perintah pelaksanaan ibadah haji, dan tahu pesan-pesan dan kehendak Allah diadakan bulan-bulan yang suci ini. Makanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan, Pak Bu, ibadah haji itu adalah bukan pilihan, tetapi ibadah haji itu kewajiban. Jadi yang punya duit, yang punya harta, yang punya bekal untuk melaksanakan ibadah haji, wajib melaksanakan ibadah haji. Bukan disuruh memilih, pergi haji apa enggak, pergi haji apa enggak, bukan. Ibadah haji itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Bapak Ibu sekalian, lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman begini, fi ayatun bayyinat. Di Ka'bah itu, di Masjidil Haram itu, ya, ayat, banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kalian saksikan, yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian pelajari. Itu maksudnya. Di situ ada Hajar Aswad. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Hajar Aswad itu, Pak, itu benda langit, benda surga yang Allah turunkan ke muka
bumi. Itu Hajar Aswad, Pak. Dulunya kata Nabi, dia itu putih seperti susu, melebihi putihnya susu. Karena banyak manusia yang berdosa memegangnya, menciumnya, maka lama-kelamaan dia jadi hitam. Disebutlah Hajar Aswad, batu yang hitam. Hajar Aswad itu Pak Bu, ini kita satu-satu kita pilih-pilih tanda-tanda kebesaran Allah di Masjidil Haram. Ketika Umar bin Khattab mau mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab bilang begini Pak, wahai Hajar Aswad, kalau aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu. Ya, karena engkau adalah batu, engkau tidak membahayakan dan engkau tidak memberi manfaat kepadaku. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, sebelum mencium Hajar Aswad bilang kayak gitu. Nah, setelah Umar bin Khattab mundur ke belakang, di situ ada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Maka Sayyidina Ali, beliau menyapa Umar bin Khattab. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Amirul Mukminin, tidak selayaknya engkau berkata begitu kepada Hajar Aswad. Tidak sepantasnya, tidak selayaknya engkau berkata begitu kepada Hajar Aswad. Terus Umar bin Khattab beliau bilang, ada apa wahai Abul Hasan? Itu Sayyidina Ali itu disebut Abul Hasan, bapaknya Hasan, karena beliau punya anak namanya Hasan dan Husain. Ada apa wahai Abul Hasan? Karena Sayyidina Ali itu pintunya ilmu. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau telah membaca ayat Al-Quran, wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa ashhadahum alastu bi rabbikum bala syahidna. Ingatlah ketika Allah mengambil sumpah, mengambil ikrar di saat anak keturunan Adam dikeluarkan ya dari tulang sulbinya Adam, dan ketika anak Adam itu mau terlahir ke muka bumi ya, itu manusia diambil sumpah 2 kali. Ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Jadi Adam ketika itu diusap punggungnya, ketika di punggungnya diusap, keluarlah ruh-ruh yang akan hidup di muka bumi ini sampai hari kiamat. Maka diambil ikrar di saat itu. Apa ikrarnya? Alastu bi rabbikum, apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Itu waktu di alam arwah itu, nih yang duduk-duduk di sini nih lagi kumpul ya, waktu di alam arwah diambil sumpah, diambil ikrar, apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka sepakat kompak menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ketika mau dihembuskan ke rahim ibu ya, ketika umur 4 bulan dalam kandungan, diambil sumpah lagi, alastu bi rabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Nanti kalau kamu hidup di Timur Indah, kamu hidup di Bengkulu, kamu hidup di muka bumi, apakah aku ini Tuhan? Bala syahid, ya kami bersaksi engkau adalah Tuhan.
Apa kata Sayyidina Ali? Sumpah itu, ikrar itu, maka disimpan oleh Allah di Hajar Aswad. Sumpah itu, ikrar itu disimpan di Hajar Aswad. Makanya Hajar Aswad diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Di situ Bapak Ibu sekalian, ya, Allah perintahkan kita dimanapun kita, mau di Bengkulu, mau di Inggris, mau di Jepang, mau di Amerika, mau di Jakarta, ya, kita kalau sholat menghadap kemana? Kemana? Kiblat. Di kiblat ada apa? Ada Hajar Aswad. Jadi kita menghadapkan diri kita bahwa kita memang menuhankan Allah, disuruh bukti kita itu menuhankan Allah, hadapkan dirimu ke situ. Karena di situ ada sumpah kita, ikrar kita mau menuhankan Allah dan akan menuhankan Allah dalam hidup kita. Itu Hajar Aswad. Itu makanya kita mencium Hajar Aswad di situ. Maka dalam suatu riwayat Hajar Aswad itu Bapak Ibu sekalian, nanti pada hari kiamat Hajar Aswad itu nanti dia punya mata, punya dua mata dan punya lisan. Nanti pada hari kiamat akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, ya Allah, Romli Ronan ini telah datang kepadaku, melambaikan tangannya dan mencium. Jadi saksi. Siapa yang pernah datang ke situ, siapa yang melambaikan, siapa yang mencium Hajar Aswad, nanti Hajar Aswad jadi saksi di hadapan Allah. Ada yang dari jauh kayak kita lihat, sholat dari Al-Barakah menghadap ke sana. Itu tanda bahwa kita menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Bapak Ibu sekalian, di situ ada sumpah. Sumpah kita akan menuhankan Allah. Makanya pas kita hidup di muka bumi ini, kita menuhankan Allah. Pas kita meninggal dunia nanti, pas masuk ke lubang kubur, pertanyaan pertama bukan apa jabatanmu, apa yang kamu pelajari, di mana kamu tinggal, tapi yang pertama kali tanya, man rabbuka, siapa Tuhan? Iya. Ketika kita masuk kubur, pertanyaannya apa? Pertama kali, man rabbuka, siapa yang kau tuhankan dulu waktu kamu hidup di Bengkulu, waktu kamu hidup di dunia. Dulu kamu sudah bersumpah di alam arwah, engkau akan menjadikan Tuhan aku Tuhan. Ketika engkau mau ditaruh di rahim ibumu, engkau akan bersumpah berikrar, engkau akan menjadikan aku Tuhan. Nah, pas kita balik ke Allah, ya, ke alam kubur, maka pertanyaannya pertama kali, man rabbuka, siapa Tuhan atau siapa yang kamu tuhankan? Apakah yang kamu tuhankan jabatan? Apa yang kau tuhankan partai? Apakah kau tuhankan itu harta? Apa yang kau tuhankan itu istri? Apa yang kau tuhankan itu suami? Tuh, Hajar Aswad. Fihi ayat, di Ka'bah itu, di Masjidil Haram itu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satunya Hajar Aswad. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, kalau orang tawaf dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Kenapa enggak mulai dari pintu Hajar Ka'bah? Kenapa enggak dari Masjid Ismail? Dimulai dari Hajar Aswad. Apa maknanya? Maknanya Bapak Ibu sekalian, lihat, kita melaksanakan sesuatu berawal dari memang kita menuhankan Allah. Kita bermulai dari tekad dan ikrar kita yang kita ucapkan. Ya.
Di situ ada ikrar kita bahwa kita akan menuhankan Allah. Maka dari Hajar Aswad lah kita mulai melaksanakan tawaf. Diakhiri di Hajar Aswad. Kita inginnya hidup berawal dari Allah, maka kembali kepada Allah. Hidup berawal menuhankan Allah, maka mengakhiri hidup dengan menuhankan Allah. Itulah yang namanya husnul khotimah. Itu kenapa tawaf dimulai dari Hajar. Kemudian ketika kita tawaf, kita 7 putaran. Ya, kita tawaf berapa? 7 putaran. Itu melambangkan bahwa kita hidup di dunia ini selama hidup 7 hari. Selama kita hidup 7 hari, lihat, ketika kita tawaf mengitari Ka'bah, ini Ka'bah selalu ada di sebelah kiri kita. Lihat, Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Ketika kita tawaf tersenggol, iya, ternyata Ka'bah bukan di sebelah kiri kita, maka kita betulin posisi kita supaya Ka'bah terus ada sebelah kiri kita. Kesenggol lagi, perbaiki lagi, baru jalan lagi. Kenapa begitu? Lihat Bapak Ibu sekalian, karena hati kita ada di sebelah kiri. Hati kita ada di sebelah kiri. Ini putih kita taruh 2 jari di sini, nah di sinilah hati kita. Maka hati ini selama kita hidup 7 hari di muka bumi ini, maka hati kita harus terpaut terus dengan Ka'bah, dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah keluar dari ajaran Allah, hidup selama 7 hari. Itu makna kenapa Ka'bah harus di sebelah kiri selama 7 putaran. Maka kalau kita hidup selama 7 hari itu terus menerus hati kita terpaut dengan Allah, terpaut dengan ajaran Allah, ya, maka insya Allah kita akan bisa memelihara, mengendalikan 7 lubang dalam diri kita. Apa yang 7 lubang itu? Mata, telinga 2, hidung 3, mulut 4, pusar 5, depan belakang jadi itu 7. Yang memegang syariat Allah selama 7 hari, maka mata dia akan berupaya untuk mengendalikan, melihat yang baik-baik, pandangannya membuahkan kebaikan. Ya, pandangannya sebagai pengkubur dosa, pandangannya penghasil pahala, telinganya dikendalikan terus, mulut hidungnya mengendus-endus, ya, dia mencari-cari kebaikan. Di hidung ini kan mengendus di mana kebaikan yang bisa saya lakukan, bukan mengendus keburukan orang, bukan mencari kesalahan orang. Di mana dia bisa berbuat baik, diendus-endus, dia baca, itu hidup mengendus, mencari peluang kebaikan, mencari peluang berkarya, maka dia upayakan. Mulut yang dia hatinya tawaf terus setiap hari selama 7 hari ini, hati tawaf dengan ajaran Allah, maka lidahnya dia bisa kendalikan. Lidahnya terarah, terukur. Begitu juga pusar. Diharapkan pusar ini bersentuh dengan pusar yang halal, bukan pusar yang tidak. Begitu juga 2, ya, depan belakang kita ini. Maka kata Nabi, inna fi bud'i ahadikum sadaqah. Sesungguhnya di kemaluan kalian itu ada sedekah. Sahabat nanya, ya loh, kok kenapa di kemaluan itu ada sedekah? Kata Nabi, bukankah kalau itu diletakkan pada yang haram itu dosa? Maka ketika itu diletakkan pada yang halal, dia berpahala. Terus mengeluarkan
air seni juga kita pilih-pilih, iya kan? Buang air besar juga pilih-pilih, jangan sampai membuat orang lain tidak nyaman. Bahkan sampai-sampai kita kencing, kita bising, hati-hati jangan sampai apa? Mengganggu makhluk Allah yang lain. Iya, jangan sampai tiba-tiba semut kebanjiran, kan gitu kan? Itu sampai sebegitu tuh. Orang yang bisa mengendalikan, ya, gara-gara dia itu hatinya tawaf terus selama 7 hari mengitari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah begitu Bapak Ibu salam hidupnya, ya, hatinya tawaf terus. Bukan tawafnya bukan hanya ketika umroh, bukan hanya haji, tapi tawaf yang abadi adalah setiap hari 7 hari itu selalu berada dalam ajaran Allah. Maka doanya akan menembus 7 lapis langit. Doanya akan menembus 7 lapis langit. Mustajab. Maka kalau sudah begitu, maka dia akan selamat dari 7 pintu api neraka. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini di ayat di Ka'bah itu, di Masjidil Haram itu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang mesti kita saksikan, yang mesti kita renungi, yang mesti kita belajar pesan-pesan Allah dalam kehidupan ini. Itu dari hajar aswad. Itu. Makanya bersyukur orang yang sudah melambaikan tangannya, ya, mencium, masya Allah. Kalau selama ini cuma menghadap ke sana aja ya, maka orang yang beriman ada kerinduan bagaimana caranya saya bisa ke sana. Dia nabung, bekerja keras, menabung, hidup hemat, gitu kan, supaya bisa melaksanakan syariat Islam yang puncak, yaitu melaksanakan ibadah, bukan hanya sekedar menghadapkan dirinya ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, fihi ayatun bayyinat. Nah, maqamu Ibrahim. Nah, yang paling nampak dan jelas kamu saksikan itu kata Allah. Di situ ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu apa, Pak? Kalau jadi jangan terbawa bahasa kita. Termakom itu disangkanya kuburan, bukan. Iya. Jadi makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika meninggikan fondasi Ka'bah, ketika membangun kembali Ka'bah. Nabi Ibrahim itu Pak Bu tinggal di Palestina. Tinggal di Palestina. Allah perintahkan untuk mencari situs Ka'bah dari Palestina. Maka Nabi Ibrahim dari Palestina datanglah ke Mekah. Datang mencari situs Ka'bah. Terus Pak Bu, ketika dicari ketemulah di lembah. Ya kayak mangkok. Ka'bah itu, ya, Mekah itu, Ka'bah Masjidil Haram itu kayak mangkok. Tengah-tengah itu Ka'bah. Dicari ketemu di situ. Makanya di Quran di surah Al-Baqarah ayat 127 Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim itu dan anaknya namanya Ismail meninggikan yarfa'u meninggikan pondasi Ka'bah Al-Qawa'id. Berarti Ka'bah itu sudah ada. Nabi Ibrahim itu membangun kembali. Itu bahasa Al-Quran, wa id yarfa'u. Ingatlah ketika Ibrahim dan anaknya meninggikan fondasi Ka'bah. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ada riwayat begini, Pak. Nabi Adam itu diturunkan di India. Allah perintahkan untuk berhaji dari India, berjalan, karena dulu nggak ada pesawat,
Ya, nggak ada mobil. Itu kata Nabi dalam suatu riwayat, setiap tempat di mana Nabi Adam alaihissalam beristirahat, tidur, makan di situ, maka sekarang jadi kota. Itu keutamaan orang yang dekat sama Allah, di mana dia bertinggal, di situ tempatnya berkah, berkembang. Nah, setiap Nabi Adam itu istirahat, tempat-tempat istirahat Nabi Adam tidur, makan, istirahat di situ, maka jadi kota, kata Muhammad. Ketika sampai di Ka'bah, beliau melaksanakan tawaf, malaikat datang kepada Adam. Ya Adam, hajjan mabrur. Wahai Adam, semoga hajimu haji mabrur. Ketahuilah wahai Adam, sesungguhnya aku telah tawaf di sini sebelum kamu 2000 tahun sebelum ini. Nah, lalu Adam tawaf, ternyata Ka'bah sudah dibangun, sudah ada berapa tahun? 2000 tahun. Siapa yang bangun Ka'bah? Ya. Makanya di Quran tadi di ayat 127 itu Nabi Adam meninggikan fondasi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat. Ketika ada Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, maka Nabi Ibrahim seperti tukang-tukang sekarang. Kalau tinggi butuh steger ya. Tukang butuh steger. Nah, Nabi Ibrahim stegernya turunkan dari surga. Itulah namanya batu. Yang Nabi Ibrahim berdiri di batu itu, dan batu inilah dia bisa meninggi sendiri, bisa ke kanan ke kiri sendiri. Stegernya otomatis. Stegernya canggih, bisa turun, bisa naik, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Supaya Nabi Ibrahim tidak jatuh, makanya dia dipancangkan kakinya. Jadi ketika dia ke atas nggak terentang. Makanya sampai sekarang itu bekas berdiri Nabi Ibrahim masih ada. Itulah namanya maqam Ibrahim. Itu karena sering dipegang oleh orang-orang yang berhaji, maka terus dia jadi membesar. Bekas jeriji-jerijinya, jemari-jemari kakinya hilang, makanya bulat ya. Makanya supaya nggak punah, sama pemerintah Saudi dibuatlah kerangka, ya seperti sangkar. Orang nggak bisa pegang lagi, karena kalau dipegang terus lama-kelamaan habis. Ya, oleh sentuhan tangan manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, itu maknanya apa? Maknanya Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu abadi. Ya. Maka jangan tinggalkan kesempatan yang ada untuk berbuat baik sekecil apapun, karena kebaikan itu akan abadi di sisi Allah. Dan orang yang berbuat baik akan dikenal. Itu makna simbol maqam Ibrahim. Kebaikan itu utamanya di sisi Allah akan abadi, tidak akan pernah hilang. Itulah yang disebut al-baqiyatus sholihat. Dari harta yang diberikan kepada kita oleh Allah, dari keturunan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dari ilmu yang diberikan kepada kita, maka jangan sekedar untuk kehidupan dunia, tapi jadikanlah itu kekal abadi di sisi Allah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, hidupnya, karyanya, ilmunya, pengalamannya, jejak langkahnya itu abadi di sisi Allah, dan salah satu diabadikan oleh Allah di muka bumi supaya manusia melihat jadi pelajaran mereka. Maka ada maqam Ibrahim. Itu berhaji begitu merenungnya. Jadi jangan cuma sekadar melihat, tapi membaca dengan mata batin, dituntun oleh ilmu. Makanya kata Allah, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa yang kamu miliki itu nanti akan sirna, akan hilang. Entah yang kamu miliki itu sirna duluan atau kalian sirna duluan.
Dan ingat kata Allah, wa ma indallahi baq, tetapi apa yang di sisi Allah itu pasti abadi. Ini ngomong ini asli, kalau kita merenung kajian kita terbawa. Bapak Ibu sekalian, berhubung saya mau ceramah tapi musibah dibentirin jauh. Jadi nggak ada tanya jawabnya. Mohon maaf, ini dibentirin di rumah korpri. Jadi habis sholat ini ngebut kan. Mohon maaf, itu bahan renungan kita agar kita yang belum haji semangat berhaji, mau pergi haji, yang sudah mau berangkat haji jadi bekal untuk bisa merenung di tanah suci. Insya Allah hidup kita penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Al Ustaz Haji Robi Ronakan. Alhamdulillah dalam